Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran i'rab di surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, kita akan mulai terjemahkan kata per kata dari surat Al-Baqarah ayat ke-20 ini. Yakadu, hampir saja, al-barqu, kilat itu, yakhtafu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka. Kullama, setiap kali, adaa'a, menerangi, lahum, bagi mereka, masyaw, mereka berjalan, fihi, di dalamnya, wa idza, dan apabila, adzlama, telah gelap, alaihim, atas mereka, qamu, mereka berdiri. Walau sya'allahu, walau, dan sekiranya, sya'allahu, Allah menghendaki, la dhahaba, ia hilangkan, niscaya ia hilangkan, bisam'ihim, bisam'ihim itu pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli, atas tiap-tiap atau atas segala sesuatu, syai'in, sesuatu, qadir, maha berkuasa. Baik, kita akan i'rabkan kata per kata surat Al-Baqarah ayat ke-20 ini. Yang pertama adalah lafaz yakadu, yang tadi artinya hampir saja. Ini merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari cirinya ini diawali oleh huruf mudhara'ah. Tapi di sini fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari nasikh. Nah, ini fi'il mudhari yang punya fungsi seperti kana. Jadi ini temannya kana untuk yakadu, sehingga dia punya amalan nanti. Amalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, i'rab lengkapnya marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahirah. Dhammahnya nampak pada huruf dal ini. Nah, berarti ini dia tidak ada fa'ilnya karena ini fungsinya seperti kana, punya amalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, adapun untuk isimnya adalah isim yakadu, yaitu lafaz al-barqu. Jadi alasan kenapa tulisan al-barqu ini diberikan harokat dhammah sebetulnya karena dia merupakan isim yakadu, di mana lafaz yakadu punya amalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi ini al-barqu isim yakadu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Kemudian berikutnya yakhtafu. Yakhtafu, ini merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya cirinya ini diawali huruf mudhara'ah, yaitu ya, keadaannya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dhammahnya nampak pada huruf fa ini. Kemudian wal fa'il, karena ini fi'il mudhari, maka dia harus punya fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dhamirnya adalah huwa. Jadi pertanyaannya selanjutnya, huwanya kembali kemana? Kalau tadi kita terjemahkan hampir saja kilat itu menyambar, berarti huwa di sini kembali kepada lafaz al-barqu. Wal jumlatu fi mahalli nasbin khabar yakadu, dan jumlah dari lafaz yakhtafu, di mana tadi dia terdiri dari fi'il dan fa'il, predikat dan subjek, dia fi mahalli nasbin, menempati tempat sebagai nasab dengan kedudukan khabar. Khobar dari lafaz yakadu, karena tadi yakadu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, seperti itu. Berikutnya absaruhum. Absaruhum ini ada dua kalimat, dua kata. Pertama absara, kedua hum. Absarunya itu maf'ulun bih atau objek. Objek dari lafaz yakhtafu. Tadi yakhtafu ada fi'il dan fa'il, ada kata kerja dan subjek. Objeknya adalah absara, penglihatan mereka. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-dhahiratu. Fathahnya pada huruf ra ini. Kemudian waha atau dhamir hum itu merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Sehingga lafaz absara juga punya kedudukan lain, yaitu sebagai mudhaf dari hum, dari dhamir hum ya. Kemudian berikutnya, kata berikutnya adalah kullama. Tadi artinya setiap kali. Ini merupakan dzarf zaman. Keterangan zaman itu keterangan tempat, keterangan waktu ya. Mabniun ala sukun al-dhahir fi mahalli nasbin. Nah, dia punya fungsi sebagai
harfu nasab. Nah, di sini adha'a fi'lun madhi, adha'a ini fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan makna lampau. Begitu. Kemudian dia memiliki fungsi sebagai fi'il syartin, sebagai syarat. Mabniun 'alal fathi wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, jadi kenapa dia diberikan fi'il syarat? Karena ini tadi ada kullama ya. Kemudian wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Dan untuk lafaz adha'a ini ada fa'ilnya atau subjeknya, yaitu dhamir huwa. Kemudian lahum, ini ada dua kata, la dan hum. La-nya ada harfu jar mabni al fathi, kemudian humnya atau ha al-ghaib itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena ini ada harfu jar ya. Bil harf. Maksudnya bil harfi lam gitu ya. Kemudian masyau, adha'a lahum masyau fihi. Masyau fi'il madhi, ini fi'il madhi. Cirinya karena dia tersambung dengan wawul jamaah, di mana pelakunya adalah jamak. Mabni ala dhammi. Nah, kalau bersambung dengan wawul jamaah itu pasti mabninya dengan dhammah ya. Al-muqaddar 'alal alif. Dia dhammahnya yang ditakdirkan atas alif. Al-mahdhufati, yang dibuang, litisalihi biwawil jamaah, karena dia tersambung dengan wawul jamaah. Jawab syartin, dan lafaz masyau ini merupakan jawab syarat dari lafaz kullama adha'a. Ini jawab syaratnya ya. Wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini fa'ilnya adalah wawul jamaah yang menunjukkan pelakunya adalah banyak. Kata berikutnya adalah fihi. Ini biasa ya, fi harfu jar mabni ala sukun. Haknya berarti isim dhamir yang fi mahalli jarrin ya, karena diawali oleh harfu jar. Ini sudah terbiasa gitu ya. Kemudian wa idza, wawunya harfu adfin mabni al fathi, idza zarfu zamanin, zarf zaman syartiyun. Nah, berarti ini nanti harus dicari jawab syaratnya ya. Dia zarf zaman yang punya fungsi sebagai syarat, mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Nah, kemudian dalam ketetapan nasab, al-lama itu artinya tadi telah gelap, berarti fi'il madhi yang tidak tersambung dengan apapun, dan merupakan fi'il syarat. Nah, karena tadi diawali oleh harfu syartin, ini idza, ini fi'il syaratnya. Al-lama mabni al fathi wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa, dan pelakunya adalah dhamir huwa. Alaihim, ala harfu jar mabni ala sukun, kemudian ha atau him itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin bil harf bil harfi ala, kalau mau ditambahkan. Kemudian qamu fi'il madhi, nah, ini berarti mabni ala dhammah ya, la dhammi litisalihi biwawil jamaah. Jawabu syarti, nah ini merupakan jawab syarat dari lafaz sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi kan ada wa idza adlama alaihim qamu, jawab syarat dari lafaz idza adlama. Wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya adalah wawul jamaah yang menunjukkan makna jamak. Kemudian walau, wawunya harfu atfin mabni ala fathi, lau harfu syartin. Nah, harfu syartin lagi mabni ala sukun. Sya'a fi'il madhi fi'il syarat. Sya'a fi'il madhi, dan dia punya fungsi sebagai fi'il syarat, mabni ala fathi. Kemudian Allah. Nah, di sini lafaz sya'a itu tidak diirabkan wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa, tapi di sini ditunjukkan bahwa fa'ilnya zahir, nampak ini. Nah, sya'allahu. Jadi apabila setelah fi'il kemudian muncul isim yang berharokat dhammah atau isim yang bertanda rafa, maka kemungkinan besar isim tersebut menjadi fa'il. Jadi sekali lagi, apabila ada fi'il kemudian diikuti oleh isim dan isim tersebut berharokat dhammah atau bertanda rafa, maka kemungkinan isim tersebut menjadi fa'il atau subjek dari fi'il tersebut. Nah, ini contohnya. Ini namanya fa'il yang zahir, subjek yang nampak. Allahu ismul jalalah atau lafzul jalalah fa'ilun, sebagai subjek dari lafaz sya'a, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-dhahirah, marfu'nya dengan dhammah yang nampak. La dhahaba, lamnya harfu waqi' fi jawab syarti, dia merupakan jawab syarat dari lafaz walau sya'allah
kemudian mabni al fathi. Sedangkan lafaz dhahaba itu fi'il madhi mabni al fathi jawabu syartin, yang merupakan jawab syarat dari lafaz walau sya'allah la dhahaba. Jawabannya walau sya'allah, dan sekiranya Allah menghendaki, dijawab la dhahaba, maka niscaya Allah lenyapkan atau Allah hilangkan. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Subjeknya adalah huwa. Kemudian bisam'ihim, bi-nya harfu jar mabni ala kasri, sam'i berikan kasrah karena diawali harfu jar. Jadi sam'i di sini isim majrurun ya, karena diawali harfu jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahirah. Kemudian ha atau him dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, berarti sam'i punya kedudukan tambahan yaitu sebagai mudhaf dari lafaz mudhafun ilaih yaitu him. Wa absarihim wawnya harfu atfin mabni al fathi, absari sama dengan sam'i karena dia diawali oleh harfu atfin jadi mengikuti i'rabnya. Ma'tufun, nah ini istilahnya ma'tuf. Majrurun wa alamatu jarhi al kasrah adh-dhahirah. Jadi alasan kenapa dia majrur karena dia ma'tuf kepada lafaz sam'i. Sam'i itu majrur, maka di sini pun harus majrur. Mana huruf ma'tufnya atau huruf atfinnya? Ini huruf waw. Nah, waha al-ghaib atau him itu dhamir muttasil min al-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Berarti sama absari juga sebagai mudhaf. Inna harfu taukid. Harfu taukid itu huruf yang menunjukkan makna penegasan. Wa nasbin, dan dia punya fungsi sebagai nasab mabni al fathi. Nah, inna punya amalan. Amalannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kebalikan dari lafaz yakadu atau kana. Jadi inna tuh amalannya tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabar. Berarti kita harus cari mana isim inna, mana khabar innanya. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Lafaz berikutnya Allah. Nah, kenapa sih tulisan Allah haknya diberikan harokat fathah? Karena tadi alasannya, karena dia diawali oleh harfu inna, di mana inna punya fungsi yaitu tansibul isma, menasabkan isim. Salah satu tanda nasab yaitu bisa dengan fathah. Makanya di sini lafaz Allah diberikan harokat fathah. Jadi ada inna, innallaha. Kalau di Quran kita lihat innallaha. Nah, haknya tuh diberikan fathah karena ada inna. Tapi kalau di depannya kana, kanallahu. Nah, itu namanya isim kana. Kalau ini isim inna. Ismul jalalah isim inna atau lafaz dalalah yang merupakan isim inna. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Kemudian ala harfu jar mabni ala sukun, berarti kulli isim majrurun ya, karena diawali oleh ala harfu jar. Wa alamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah. Kemudian syai'in mudhafun ilaih, ini mudhafun ilaih dari sini, berarti kulli mudhaf ya. Tambahan di sini wa huwa mudhaf. Nah, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah. Qadir di sini merupakan ini khobar inna. Nah, khobarun inna. Jadi kenapa diberikan dhammah? Karena dia tadi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tarfa'ul khobar, merofahkan khobar. Tanda rofa itu salah satunya dhammah. Makanya di sini qadirun. Jadi dia merupakan khobar inna. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Nah, itu i'rab dari surat Al-Baqarah ayat ke-20. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.